Ia sedang merayakan kekalahan, bukan karena ia menyukai kekalahan, melainkan setelah bertahun-tahun menolak mengakuinya, malam itu akhirnya ia menyerah untuk terus berpura-pura menang. Halo, aku Fajar dari Haze of Habit. Senang bisa kembali menyapa kalian. Di suatu malam, ketika hujan menggantung di balik jendela dan musik jazz mengalun pelan dari sudut ruangan, pelayan itu melangkah menghampiri meja paling ujung. Ia meletakkan sebuah cangkir keramik putih tepat di hadapan lelaki itu. Tak ada uap hangat yang mengepul seperti secangkir kopi. Hanya cairan bening yang memantulkan cahaya lampu-lampu di langit-langit bar. Aroma alkoholnya perlahan memenuhi udara. Tajam, kering, dan menusuk hidung. Cukup untuk membuat siapapun mengerti bahwa malam itu bukan malam untuk merayakan kemenangan. Malam itu adalah malam ketika seseorang datang membawa seluruh kekalahannya. Lama tidak kelihatan kesini, Mas? Tanya pelayan. Lelaki itu mengangkat pandangan dan berkata, ternyata masih ingat ya? Orang yang datang sendiri biasanya gampang diingat, Mas, jawab si pelayan. Ia tersenyum tipis. Tentu bukan senyum bahagia. Lebih mirip seseorang yang akhirnya menerima bahwa ada kalimat yang memang tidak bisa dibantah. Pelayan itu kembali sibuk mengelap gelas. Tak ada lagi percakapan. Di tempat seperti ini, semua orang seolah paham bahwa diam juga memiliki bahasa. Di luar hujan, butiran air memukul kaca dengan irama yang pelan, seperti mengetuk sesuatu yang sudah lama terkunci di dalam kepala lelaki itu. Dan ia akhirnya mengangkat cangkirnya. Belum diminum, hanya dipandangi. Benda bening itu memantulkan wajahnya sendiri. Wajah yang beberapa tahun terakhir terasa semakin asing. Ada masa ketika ia begitu yakin hidup akan berpihak kepadanya. Ia bukan anak yang pintar, bukan pula yang paling berbakat. Tapi ia percaya satu hal. Kalau seseorang bekerja lebih keras daripada orang lain, hidup akan menghargai usahanya. Dan keyakinan itu bertahan cukup lama, sampai kenyataan mulai mengajarinya cara tertawa. Teman-teman yang dulu meminjamkan uang, kini sudah membahas investasi. Mereka yang dulu pulang naik motor tua, sekarang mengunggah foto bersama mobil baru. Orang-orang yang mengeluh soal pekerjaan kini sibuk memilih lokasi liburan bersama keluarga kecil mereka. Tentu ia ikut bahagia. Setidaknya begitulah yang selalu ia katakan pada diri sendiri.
Namun setiap kali menutup media sosial, kamarnya terasa sedikit lebih sunyi. Ada perasaan yang tidak pernah berani ia akui. Bukan benci, bukan juga iri, melainkan suatu rasa tertinggal. Seolah semua orang sedang menaiki kereta yang sama, sementara ia tertidur di stasiun yang salah. Yang paling melelahkan ternyata bukan melihat orang lain berhasil. Justru yang melelahkan adalah terus bertanya dalam hati, sebenarnya apa yang salah denganku? Pertanyaan itu tidak pernah meminta jawaban. Ia hanya datang setiap malam, lalu duduk di tepi ranjang sampai pagi. Ia kehilangan semangat sedikit demi sedikit, bukan dalam satu kejadian besar, melainkan lewat hal-hal kecil yang datang setiap hari. Proposal yang ditolak, rencana yang gagal, target yang terus-menerus mundur, telepon yang tidak pernah berdering dari nama yang ia tunggu. Hidup rupanya tidak menghancurkan seseorang dengan palu. Ia lebih sering menggunakan tetesan air, pelan, teratur, sampai batu yang paling keras pun akhirnya retak. Ia meneguk sedikit vodkanya, hangat, lalu hilang. Persis seperti banyak hal yang pernah singgah dalam hidupnya. Ia teringat seseorang. Perempuan yang dulu hafal bagaimana cara membuatnya tertawa hanya dengan satu kalimat. Perempuan yang pernah percaya bahwa mereka akan membangun rumah kecil dengan halaman yang cukup untuk menanam 2 pohon mangga. Mereka pernah membicarakan nama anak, pernah memilih warna dinding rumah yang bahkan belum mampu mereka beli. Pernah berjanji bahwa sesulit apapun hidup nanti, mereka akan menghadapinya bersama. Ternyata janji memang tidak selalu kalah oleh kebohongan. Kadang ia kalah oleh kenyataan. Hubungan mereka tidak berakhir karena hadirnya orang ketiga. Tidak ada teriakan, tidak ada piring yang dilempar. Yang ada hanyalah 2 orang yang sama-sama lelah. Lelah menunggu keadaan membaik. Lelah berharap waktu akan berpihak. Lelah berpura-pura semuanya masih bisa diselamatkan. Dan suatu hari, mereka berhenti saling menghubungi. Sesederhana itu. Tidak semua kisah cinta berakhir dengan pertengkaran. Sebagian hanya selesai. Seperti lagu yang pelan-pelan mengecil volumenya. Tidak terasa kapan musiknya benar-benar berhenti. Pelayan kembali menghampiri. Cangkir kedua, tanya si pelayan. Lelaki itu menatap isi cangkir yang bahkan belum habis. Kemudian menggeleng pelan.
Tidak, ini aja sudah cukup. Pelayan mengangguk lalu pergi tanpa bertanya lagi. Barangkali ia tahu ada kesedihan yang tidak akan berkurang meski ditambah minuman. Karena sesungguhnya lelaki itu tidak sedang mabuk oleh vodka. Ia sedang mabuk oleh kenangan. Harapan yang gagal tumbuh dan kehidupan yang tak pernah berjalan seperti yang ia bayangkan. Malam semakin larut. Bara semakin lenggang. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa harus melawan kenyataan. Mungkin hidup memang tidak memberi semua yang pernah ia minta. Mungkin usahanya belum cukup. Atau mungkin dunia memang tidak pernah berjanji akan bersikap adil. Ia tidak tahu itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak harus tahu semuanya. Kadang menerima bahwa hidup sedang tidak berpihak adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Ia mengangkat cangkir putih itu sekali lagi, bukan untuk bersulang dengan kemenangan, melainkan untuk menghormati semua mimpi yang pernah hidup di dalam dirinya, sebelum perlahan mati satu persatu. Malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung reda, seorang lelaki akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Bukan karena seluruh lukanya telah sembuh, melainkan karena ia tak lagi malu mengakui bahwa luka itu memang ada. Barangkali kedewasaan bukan tentang seberapa banyak kemenangan yang berhasil dikumpulkan, melainkan tentang keberanian menatap semua kekalahan tanpa membenci diri sendiri. Dan mungkin itu adalah alasan mengapa malam ini ia memesan secangkir vodka. Bukan untuk melupakan, bukan pula menghapus rasa sakit, tetapi untuk mengangkatnya perlahan. Seperti seseorang bersulang kepada seluruh mimpi yang pernah hidup di dalam dirinya. Mimpi-mimpi yang gugur, harapan-harapan yang terlambat, cinta yang tidak sempat sampai ke pelaminan, karir yang berjalan lebih lambat dari rencana, dan versi dirinya yang dulu selalu percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Bukan dengan tangisan, bukan pula dengan amarah, melainkan dengan sebuah langkah kecil meninggalkan bara, ditemani hujan yang seolah ikut mengantar kepergian masa lalunya. Karena hidup pada akhirnya tidak selalu meminta kita untuk menang. Kadang hidup hanya meminta kita untuk tetap berjalan, meski dengan hati yang masih retak. Besok pagi, ia tetap terbangun
menyeduh kopi dan memakai kemeja yang sama, lalu bekerja.